Ini mobil kok lengkapnya keterlaluan ya? Masa ini posisi mobil tinggal kita pindahin gini? Terus lihat tuh, mobilnya gerak sendiri, pindah sendiri ke titik yang kita mau tadi. Terus ini SUV 3 baris ya, jadi bisa bawa keluarga lebih lengkap. Tapi yang lebih asik lagi, baris keduanya Captain Seat. Jadi feelnya lebih mewah ya kan? Apalagi headrestnya tebal gini. Tapi yang lebih mewah lagi, kedua jok baris kedua ini elektrik loh. Pengaturan slide dan recline-nya gila sih. Dan gas setengah-setengah belakang doang. Kedua jok depannya juga elektrik ya pengaturannya. Mantap. Dan jok baris pertama dan kedua ini sama-sama dapat pendingin jok 3 level, mewah-mewah. Dan yang di baris keduanya malah ada tombol dedicated gini ya. Ada panoramic sunroof juga yang kacanya bisa dibuka tutup juga ya. Dan kalau belinya di Gias ini dapat monitor raksasa 15 inci gini. Gila sih, mau nonton YouTube gitu tinggal klik doang. Nikmat banget sih ya. Mobil apaan sih ini? Ini adalah DFSK E5 Plus, SUV 3 baris baru super canggihnya DFSK yang meskipun fiturnya kayak mobil miliaran, tapi harganya masih di bawah 500 juta loh. Bahkan khusus Gias ini harganya lebih gila lagi, cuma 470-an juta. Tapi di luar semua fitur itu, paling menarik sebenarnya si E5 Plus ini bukan cuma bisa diisi bensin kayak mobil hybrid biasa, tapi bisa di-charge juga. Yes, DFSK E5 Plus ini adalah plug-in hybrid ya, dan baterainya gede nih. Jadi kita bisa jalan murni elektrik kayak mobil listrik sejauh 140 km. Buset, bolak-balik kerja sih nggak usah isi bensin tuh ya. Kalau mau jalan jauh, baru deh tinggal isi bensin aja, nggak usah pikirin charge di mana. Dan bahkan kalau dikombinasiin bisa nempuh jarak total hingga 1400 km loh. Nice nggak tuh? Dan karena hybrid, jadi responsnya bisa instan kayak mobil listrik ya. Apalagi E5 Plus ini pakai audio premium 13 speaker. Jadi banyak nih speakernya, di atas belakang ada, di atas depan ada. Dan selain yang biasa di pintu, ada juga center speaker yang besar itu di dashboard ya. Bahannya juga oke nih, dashboard sini empuk sampai ke konsol, tengahnya juga dilapisin ban empuk. Dan desainnya juga kekinian ala tunnel dengan storage besar di bawahnya gini ya. Dan yang kita suka, tombol fisik krusial kayak buat mati nyalain mobil masih ada. Begitu juga buat lipat spion, tinggal puterin ya, nggak usah pencet-pencet di layar. Dan di laci sini ada bypass AC yang bisa dipakai buat dinginin apapun yang kita masukin ke dalamnya ya. Kamera tentunya sekeliling mobil, yang mobilnya bisa kita puter-puter gini, dan termasuk bisa lihat bawahnya kalau kita udah jalan. Dan yang keren, ada kamera tambahan terpisah di balik spion tengah ini yang berfungsi buat dashcam ya. Asik kan tuh, gak usah beli tambahan lagi. Oh, dan yang di awal kita tunjukin buat pilih titik parkir custom, tentunya ada juga buat pilih parkir kayak biasa ya, bisa seri atau paralel. Lumayan ya, jadi harusnya bisa bantu buat bisa parkirin E5 Plus ini dengan lebih santai. AC-nya buat aturnya gampang ya, bisa pakai 2 jari aja di head unitnya, ke atas bawahin gini buat atur kipasnya, atau ke kiri kanan gini buat atur temperaturnya. Dan ada filter PM 2.5 dan negative ion generatornya buat bersihin udara di dalam kabinnya. Mau charge HP, ada wireless charger 50 watt, 2 USB port di depan dan 1 power outlet. Dan di baris kedua ada 1 USB port lagi. Dan 2 hal yang hampir nggak ada di kelas ini, suspensinya pakai FSD atau Frequency Selective Damping yang biasanya baru ada di mobil lebih premium. Nah, ini bisa bikin suspensi mobilnya nyesuaiin medan jalan yang dilewatin dengan lebih cepat. Harusnya bisa bikin lebih nyaman nih ya kan? Dan satu lagi, ADAS-nya bukan cuma lengkap adaptive cruise dan lane centering, tapi ada juga automatic lane change assistance yang bisa tinggal nyalain lampu sen aja dan nanti mobilnya bakal pindah lajur sendiri. Canggih gak tuh?